Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah, bunda, dan teman-teman semua. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga guru-guru kita, keluarga kita, serta seluruh umat muslim di dunia. Jazakumullahu khair, ahlan wa sahlan kami ucapkan juga untuk teman-teman sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya di sini untuk kita sama-sama menambah iman kita sejenak. Apa kabar semuanya? Semoga tentunya dalam keadaan yang sehat selalu dan imannya terus bertambah insya Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kemudahan untuk kita menuntut ilmu bersama di kajian Parenting Atfal Playhouse yang kali ini diselenggarakan bersama dengan Fakih Muslih Indonesia. Kajian kali ini juga Masya Allah spesial karena dibuat menjadi seri kajian Adab for Parents yang Alhamdulillah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Lukman Hakim Hafizahullah. Kali ini, insya Allah kita sudah sampai di tema terakhir, tema kedua, yaitu berkata baik atau diam. Ustadz Lukman sendiri merupakan lulusan STDI Imam Syafi'i Jember dan Universitas Islam Madinah. Saat ini beliau aktif sebagai kepala sekolah pesantren Urwah bin Zubair di Maros, Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik Ustadz sudah bergabung dan bersedia meluangkan waktunya di sini. Sebelumnya, mohon izin untuk reminder ayah, bunda, dan teman-teman semua mengenai ada penuntut ilmu. Dan juga untuk peraturan kajian kali ini. Jangan lupa ayah bunda ada penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat hanya karena anak Allah Ta'ala, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat, tidak sombong dan tidak malu dalam menuntut ilmu, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz, kemudian mengikat ilmu dengan tulisan. Lalu untuk peraturan kajian kali ini, pastikan jangan lupa ayah, bunda, dan teman-teman semua sudah mute audio masing-masing agar tidak mengganggu berjalannya materi dari Ustadz. Untuk akhwat silahkan matikan kameranya. Untuk ikhwan dipersilahkan bila mau on kamera. Bila ada pertanyaan yang mau disampaikan via chat Zoom, silahkan berikan dengan format nama pertanyaan. Dan bila ingin anonim, silahkan ditujukan kepada MC. Akan ada hadiah menarik, insya Allah, berupa satu buku bermanfaat bagi pertanyaan terpilih. Jangan lupa untuk memperhatikan ada penuntut ilmu yang sudah disampaikan juga. Baik, tanpa berlama-lama, bismillah kajian akan kita mulai. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, yang masih memberikan kepada kita nikmat Islam sehingga kita masih bisa untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat." Sebagian riwayat lain mengatakan wa muslimat. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini adalah kewajiban seseorang di dalam menuntut ilmu. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan para sahabatnya untuk menuntut ilmu karena pentingnya ilmu ini. Dan tidak kalah penting adalah ilmu tentang parenting, ilmu tentang bagaimana mendidik anak. Itu sangat penting yang dilakukan oleh orang tua. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Seseorang atau orang sang pendidik, yang mana orang tua adalah pendidik. Orang tua adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Orang tua adalah sebagai tauladan kepada anak-anaknya. Orang tua wajib untuk mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Kita harus sadar bahwa Allah memberikan kepada kita anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, para murid, terutama anak kita ya,
itu merupakan yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, yaitu terhadap anak-anak kita. Kita harus sadar bahwa Allah memberikan kita amanah. Ibaratnya ada seseorang yang dia kerja di perusahaan, dia sadar bahwa dia misalnya dia bagian sales atau bagian marketing. Dia sadar bahwa dia akan diawasi bosnya, dia akan digaji, dia akan dihukum kalau melanggar, atau dia akan dihukum kalau seandainya tidak menyelesaikan tanggung jawabnya dia sebagai marketing misalnya, atau sebagai sekretaris misalnya. Begitu juga kita, ketika kita punya anak, kita itu ibaratnya kerja di perusahaannya Allah. Allah kasih kita anak. Kita harus sadar bahwa ada yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sana suatu saat kita harus ada laporan. Kalau biasanya di perusahaan ada laporan akhir tahun, di sana ada laporan akhir hidup. Selama hidup kita ngapain aja nih sama anak kita. Kita berikan apa saja kepada anak kita. Itu kita akan ditanya pada hari kiamat akan hal tersebut. Itu akan ditanya pada hari kiamat. Makanya nanti di hari kiamat nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kabarkan bahwa suatu saat ada seorang ayah, orang tua yang dia disuruh diputuskan untuk masuk surga karena dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masuk neraka disebabkan anaknya. Bapaknya ditarik lagi menuju neraka. Kenapa? Ternyata anaknya ini protes kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kamu masukkan saya ke neraka, sementara engkau masukkan orang tua saya ke surga. Padahal saya tidak sholat karena dia tidak pernah memerintahkan saya sholat. Saya berbuat demikian karena orang tua saya tidak pernah mendidik saya adab, tidak pernah menyuruh saya untuk menuntut ilmu. Ini disebabkan oleh kalian orang tua sehingga membuatnya dia masuk neraka. Makanya penting kita untuk berilmu, untuk mempersiapkan segala hal agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Jadi kita harus merasa bahwa anak yang diberikan kepada kita ini merupakan amanah dari Allah yang suatu saat akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah memerintahkan diri kita dulu nih. Bagaimana cara memelihara diri kita dari neraka? Yaitu dengan menuntut ilmu. Tidak ada lagi cara lain kecuali dengan menuntut ilmu. Kemudian mengamalkan ilmu. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan pekan yang lalu, yaitu tentang mengamalkan ilmu. Kemudian juga setelah itu Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian. Setelah kita menjaga diri kita dari neraka dengan menuntut ilmu dan segala macam, kita harus juga menularkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari neraka. Kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita. Ustaz, itu kan ada anak Nabi Nuh itu bagaimana? Anaknya Nabi tapi dia Nabi, bapaknya Nabi tapi anaknya durhaka sama Allah. Itu beda lagi babnya. Nabi Nuh sudah berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Nabi Nuh sudah berusaha untuk mengajarkan tauhid kepada anaknya. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah mengajarkan kepada bapaknya tauhid kepada Allah Azza wa Jal untuk menyembah Allah. Akan tetapi mereka membangkang. Sudah terlepas tanggung jawab karena sudah disampaikan dengan baik-baik. Wal hidayah minallah. Dan hidayah merupakan yang ada di tangan Allah. Nah, kita lanjut di ayat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah anak-anak kalian dan keluarga kalian dari neraka. Apa bahan bakarnya? Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya adalah daging kita. Bahan bakarnya adalah kulit kita. Bahan bakarnya adalah mata kita. Itulah bahan bakar neraka. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Ini tanggung jawab kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memikulkan tanggung jawab pendidikan anak itu secara utuh kepada orang tuanya. Jadi secara utuh Nabi memerintahkan atau mengembangkan pendidikan anak secara utuh kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in." Maaf. Baik.
Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in. Bisa dilihat di layar. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika suami tidak ada atau ketika suami tidak ada dan anak dan ibu bersama anaknya maka di situ tanggung jawab seorang ibu menjaga rumahnya, jangan sampai ada orang asing masuk, kemudian juga mendidik anak-anaknya dan lain sebagainya. Kemudian juga Imam Qatadah menafsirkan ayat At-Tahrim ayat 6 tadi, beliau mengatakan ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah wa an taquma 'alaihim bi amrillahi wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum 'alaihi fa idza ra'aita Allah ma'siyatan rad'alathum anha wa zajarathum anha. Yani hendaklah engkau, maksudnya apa? Bagaimana cara mendidik anak? Bagaimana cara menjauhkan anak dari neraka, menjauhkan keluarga dari neraka. Imam Qatadah menafsirkan, ya ini hendaklah engkau memerintahkan mereka untuk berbuat taat kepada Allah. Kita memerintahkan berbuat taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan melarang mereka dari berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka. Dan perintahkan. Dan bantulah mereka. Maksudnya bantulah anak-anak kalian untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Apabila engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka peringatkan mereka dan cegahlah mereka. Ini bagaimana cara menjaga keluarga dan anak-anak dari api neraka. Itu kita memerintahkan mereka untuk berbuat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Melarang mereka dari berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka tidak sholat, perintahkan untuk sholat. Ketika mereka pergi, misalnya sudah gede, sudah besar, kemudian dia suka dengan lawan jenis, kita tahu bahwa dia berpacaran melalui handphonenya, melalui media sosialnya, kita segera tegur. Jangan sampai kita mendukung syaitan akhir, jangan sampai kita mendukung syaitan. Yang mana kata Nabi SAW, seseorang yang melihat kemungkaran, kemudian dia mampu untuk menindaklanjutinya, maka dia sama seperti syaitanul akhras, sama seperti syaitan yang bisu. Ikhwan dan akhwat, a'azanillahu wa iyyakum. Makanya kita nih sebagai seorang tua itu berusaha untuk memerintahkan anak kita untuk berbuat baik untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, a'azanillahu wa iyyakum. Ini ada perkataan dari Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun an." Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikannya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak tentang pendidikan anak kita. Apakah benar kita mendidik mereka dengan adab yang baik? Apakah kita mendidik mereka dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah kita mengajarkan mereka untuk sholat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat? Apakah kita mendidik mereka untuk berbuat jujur? Yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang lisan. Apakah kita akan mendidik mereka seperti itu atau malah kita mengajarkan dengan hal-hal yang dusta? Ingat, adib ibnak, fa innaka mas'ulun anhu. Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia dan anakmu itu akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya pada dirimu. Maaf, apakah suaranya jelas? Soalnya di sini hujan keras. Apakah suara saya jelas? Sudah jelas, Ustadz. Masih aman. Baik. Ikhwan dan akhwat, azanillahu wa iyyakum. Jadi tanggung jawab ini, anak ini harus memang ditangani langsung orang tua. Para pendidik itu yang mendidik anak-anak di sekolah-sekolah, yang mendidik anak-anak di pesantren-pesantren itu hanyalah partner bagi orang tua dalam proses pendidikan anak. Tanggung jawab utama mendidik adalah
orang tua. Bukan sekolah tanggung jawab utamanya, tapi sekolah hanyalah partner. Orang tua yang berusaha keras mendidik anaknya dalam lingkungan ketaatan kepada Allah, maka pendidikan yang diberikannya tersebut merupakan pemberian yang sangat berharga bagi sang anak. Meski terkadang itu jarang jarang disadari. Makanya pendidikan yang terbaik adalah bagaimana kita memberikan lingkungan bagi anak-anak kita, bagaimana kita memilih bagi anak-anak kita tersebut teman yang baik. Karena seorang anak itu, anak itu apalagi masih kecil itu kita pilihkan teman baginya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana hilal walidu waladahu afdal min adabin hasan." Tiada satu pemberian yang lebih utama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik adalah hadiah yang terbaik bagi anak. Bukan mobil mewah seperti Ferrari atau BMW atau Alphard, bukan itu yang terbaik. Bukan pemberian terbaik bagi anak. Atau bukan rumah mewah yang kita kasihkan, atau bukan fasilitas yang mewah. Akan tetapi pemberian yang terbaik bagi anak-anak kita adalah yang lebih utama adalah pendidikan yang baik. Ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum. Lihatlah Imam Syafi'i. Kita melihat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau dididik dari kecil oleh ibunya. Ibunya mengeluarkan berbagai macam banyak hartanya agar anaknya bisa menuntut ilmu syar'i. Akhirnya Imam Syafi'i terus disupport oleh ibunya untuk menuntut ilmu syar'i. Sehingga dia menjadi seorang ulama yang kita bisa melihat sekarang karya-karyanya begitu banyak. Bahkan menjadi seorang imam madhab. Lihatlah Imam Bukhari rahimahullah. Beliau disupport oleh ayahnya. Beliau disupport oleh bundanya, oleh ibunya untuk menuntut ilmu syar'i. Dipilihkan guru-guru yang terbaik. Diajarkan. Kemudian juga diantar ke tempat sekolahnya yang mana dahulu Imam Bukhari itu tinggal di Bukhara. Bukhara itu di daerah Rusia. Daerah Rusia zaman sekarang ya, Turkmenistan atau Amanat, pokoknya di daerah Rusia. Itu pergi ke Mekah, diantar oleh kakaknya dan diantar oleh ibunya pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu syar'i. Untuk menuntut ilmu syar'i pada umur 14-an tahun. Apa jadinya Imam Bukhari? Imam Bukhari dengan ketika diberikan pendidikan yang baik, Imam Bukhari ketika diberikan guru yang baik, diberikan sekolah yang baik ketika zamannya, yang terjadi adalah Imam Bukhari menjadi imam dalam ilmu hadis, menjadi bermanfaat bagi jutaan orang, yang mana kita mengenal buah karya, yang mana kitab yang beliau karang, yang dari tangannya merupakan kitab terbaik nomor 2 setelah Al-Quranul Karim, yang sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ini tentu buah dari pendidikan yang baik. Ini buah dari pendidikan yang baik. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seorang ulama, bahkan bukan hanya seorang ulama, bahkan dia adalah seorang mujahid fisabilillah, yang ketika itu sempat diperangi oleh kaum Al-Tatar. Kemudian dia menggerakkan pemerintah, menggerakkan pasukan untuk mengalahkan mereka, dan akhirnya kebenangan berada di tangannya Ibnu Taimiyah dengan izin Allah Azza wa Jal. Bukan hanya itu, Ibnu Taimiyah adalah seorang yang mendakwahkan, yang banyak berdakwah di mana-mana. Beliau memiliki banyak buku-buku yang berdakwah, yang membantah para orang-orang yang berusaha untuk merusak Islam dari dalam. Itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa yang menyebabkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa menjadi sosok ulama yang bahkan diidam-idamkan oleh orang, yang bahkan diikuti oleh banyak orang, yang ilmunya banyak diambil oleh orang lain, diambil manfaatnya oleh orang lain, disebabkan oleh wasilahnya adalah pendidikan orang tua kepada anaknya, yang mana dahulu ketika itu Ibnu Taimiyah ketika masa kecilnya, kakeknya adalah seorang ulama Hanbali, bapaknya adalah seorang ulama juga mengajarkan kepada anaknya Abdul Halim. Kemudian juga diberikan guru-guru yang terbaik, pendidikan-pendidikan yang terbaik. Jadi zaman dulu itu sekolah modelnya itu guru. Jadi ada guru di mana di sana misalnya si fulan ingin belajar ilmu hadis, maka dia akan pergi ke majelis ilmu Syekh fulan. Atau ingin belajar fikih, dia ke majelis ilmu Syekh fulan, atau belajar hadis di Syekh fulan. Kalau seandainya zaman dulu itu, kalau seandainya dia sudah pergi ke tempat-tempat, orang-orang zaman dulu ketika menuntut ilmu sudah pergi ke tempat-tempat guru yang ada di dalam negerinya dan sudah selesai dia di sana, maka dia akan mengembara ke luar negeri untuk menuntut ilmu syar'i.
Sehingga kalau kita melihat sejarah-sejarah, membuka sejarah-sejarah, kita bisa melihat bagaimana anak-anak yang menjadi mercusuar, yang memberikan manfaat kepada umat manusia yang banyak, itu lahir dari pendidikan orang tua, terutama ibunya yang senantiasa memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Ini ada perkataan yang menarik dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan, perlu diketahui bahwa metode untuk melatih atau mendidik anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapatkan prioritas lebih dari urusan yang lainnya. Kita nih kalau menyusun target bagi anak-anak kita, misalnya kita ingin target anak kita menjadi badannya kuat, badannya sehat, atau kita target anak kita menjadi seorang yang petarung tangguh misalnya. Maka urusan yang paling kita prioritaskan, karena di sana ada skala prioritas. Tentu ketika kita menyusun target-target buat anak-anak kita, maka di sana ada skala prioritas. Dan prioritas yang kita prioritaskan adalah mendidik anak. Jadi perlu diketahui bahwa metode untuk melatih atau mendidik anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari urusan lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tua. Ingat, anak merupakan amanat di tangan kedua orang tua, bukan di tangan sekolah ya, Bu, Bapak Ibu, tapi di tangan kedua orang tua. Dan kalbunya masih bersih merupakan permata yang sangat berharga dan murni yang belum dibentuk dan diukir. Jadi yang mengukir anak itu adalah orang tuanya ketika masih kecil. Dia menerima apapun ketika dia masih kecil ya. Ketika kalbunya atau hatinya masih bersih, dia menerima apapun yang diukir kepadanya dan menyerap apapun yang ditanamkan padanya. Jika dia dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Nih. Jadi jika dibiasakan anak-anak ini, anak-anak apalagi ya, anak-anak kecil, kalau dibiasakan dididik untuk melakukan kebaikan, maka dia akan tumbuh menjadi baik. Saya teringat pernah melihat beberapa video, di sana anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun sudah merokok dengan santainya merokok seperti orang tua. Ternyata setelah dilihat, ternyata orang tuanya merokok, perokok juga, lingkungannya semuanya merokok, sehingga akhirnya anak umur 6 tahun, 7 tahun ini, itu juga ikut-ikutan merokok. Kenapa? Dia melihat lingkungannya. Karena anak-anak ini itu akan meniru. Dia lebih kuat jadi anak-anak itu lebih kuat meniru daripada kita memberikan teori. Ini anak-anak. Kita mau kasih hadis berapapun, tapi kalau seandainya dia melihat orang tuanya melakukan hal-hal yang berbeda dengan hadis-hadis Nabi, maka tentu dia akan mengikuti orang tuanya. Baik, jika dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Nah, sekarang tugas kita untuk membiasakan anak. Baik. Jadi, jika dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan setiap orang yang mendidiknya, baik itu orang tua maupun para pendidiknya yang lain, akan turut memperoleh pahala sebagaimana sang anak memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Misalnya, kita mengajarkan anak kita Al-Quran atau Al-Fatihah misalnya. Selama anak kita menggunakan Al-Fatihah tersebut di dalam sholat-sholatnya, membacanya, melalui karena wasilah kita mengajarkannya, maka di situ kita akan mendapatkan pahala. Dan ketika anak kita ini mengajarkan orang lain lagi, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan, serta ditelantarkan seperti hewan ternak, karena sebagian orang tua tidak mau peduli. Sebagian orang tua lebih memilih untuk mengejar karir, menitipkan anaknya ke pembantu, dan melupakan hak lah. Baik. Maaf, di sini petirnya keras sekali. Baik. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan, ditelantarkan seperti hewan ternak. Yang tadi maksudnya adalah sebagian orang zaman sekarang ini, dia tidak memperhatikan anaknya. Dia lebih memperhatikan karirnya. Sehingga menitipkan anaknya di pembantu.
menitipkan anaknya di neneknya. Baik kalau neneknya paham tentang terhadap parenting, baik kalau neneknya memperhatikan. Karena kita melihat sendiri, kami melihat sendiri, seorang yang dititipkan kepada yang bukan kepada orang tuanya itu biasanya nggak terlalu diperhatikan pendidikannya. Dititipkan ke pembantunya, pembantunya misalnya punya pendidikan yang buruk, maka dia akan menularkan kepada anaknya tersebut. Makanya sangat penting bagi orang tua. Yang mana kita melihat sekarang banyak orang tua yang tidak memperhatikan. Kita melihat jam 2 malam, jam 2 malam, jam 1 malam, atau jam 3 subuh, kita melihat anak-anak masih banyak yang berkeliaran. Kami sering melihat jam 11 malam, 12 malam, anak-anak berkeliaran, berpacaran, padahal itu masih bisa untuk diperbaiki, masih anak SD, jamaah sekalian. Dibiarkan seperti hewan ternak. Maka orang seperti ini jika dibiasakan dengan keburukan serta dilantarkan seperti hewan ternak, yang mana hewan ternak tersebut ya udah, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa serta dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban mendidiknya. Jadi dosanya juga akan tetap ditanggung bagi orang-orang yang berkewajiban untuk mendidiknya, untuk menegurnya. Yang lebih utama adalah orang tuanya, baik bapak maupun ibunya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz 3, halaman 72. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, dia abai terhadap bacaan Quran. Dia tidak menyuruh anaknya untuk masuk ke TPQ. Bahkan dia tidak mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Dan ini ada kita melihat anak-anak yang umur 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, bahkan SMA. Banyak yang tidak tahu baca Quran. Di mana kita di Indonesia, saya kemarin melihat datanya, banyak sekali anak-anak kita itu tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ayah ibunya itu bodoh amat maksudnya. Dia tidak terlalu memperhatikan anaknya. Dia terlalu menyandarkan kepada sekolah. Udah saya bayar sekolah, saya sekolahkan saja. Padahal tidak. Kita harus memperhatikan anak kita. Dan orang yang cuma membayar sekolah, kemudian dia sekolahkan anaknya di sana tanpa memperhatikan bagaimana pendidikannya tumbuh terhadap anaknya, maka dia sama saja mengabaikan pendidikan anaknya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkannya begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka. Ini kata Ibnu Qayyim, apa katanya? Mayoritas, lihat nih, mayoritas penyebab kerusakan anak adalah tua yang mengabaikan mereka. Anaknya nangis dikasih handphone, anaknya nangis dipertontonkan film-film dan orang tua pun tidak tahu itu film apa, dikasih YouTube dan lain sebagainya. Bahkan banyak ya yang kita lihat dia kalah, orang tua itu kalah sama anaknya karena handphone. Akhirnya anaknya rusak. Akhirnya handphone dijadikan tuntunan. Ini banyak. Kita ulang sekali, mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka, tidak memberikan mereka pendidikan-pendidikan yang baik. Ya, ayo. Halo, jelas? Aman, Ustadz? Afwan, Ustadz, apakah ada kendala? Ya, ini aku jadi nanti Baik. kalau seandainya uh, biasanya kalau mati sinyalnya masih ada, kita lanjut saja dulu. Kita lanjut. Jadi mayoritas anak orang akibat kesalahan orang tuanya, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Tidak mengajarkan berbagai kewajiban, anaknya tidak diajarkan sholat, anaknya tidak diajarkan bagaimana puasa yang baik. Apakah ada seperti ini? Banyak seperti
dan juga melalaikan ajaran agama. Dan juga melalaikan ajaran agama. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil. Nih, orang tua yang menelantarkan anaknya. Baik. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Ini banyak sekali menyesal. Banyak sekali yang menyesal. Karena kenapa? Karena orang kecil saya tidak ajarkan anak saya agama. Kenapa ketika anak saya kecil, ketika masih kecil, kenapa saya tidak mengajarkan anak saya mengaji? Kenapa saya tidak didik dia? Kenapa saya telantarkan anak saya? Kenapa saya simpan anak saya di pembantu? Kenapa saya lebih mengejar karir daripada memperhatikan anak saya? Ini baru terjadi, ini merupakan penyesalan orang tua ketika anaknya sudah dewasa. Ketika sudah tidak bisa lagi untuk dirubah perangainya. Ini sangat sangat berbahaya sekali. Seorang ibu kemarin ya, baru kejadian mungkin 3 pekan yang lalu ya. Ada seorang ibu, dia menitipkan kepada orang lain. Dia menitipkan anaknya untuk dididik sama orang lain, bukan sama ibunya ataupun ayahnya. Tidak. Akan tetapi akan tetapi dia dididik oleh orang lain. Bentar ya, bentar. Maaf. Mohon ditunggu ya Ayah Bunda. Ustadz sepertinya sedang ada kendala. Jazakumullahu khair. Baik, kita lanjut. Jadi ada baru 3 pekan yang lalu, saya ingat ada seorang ibu, dia menelantarkan anaknya. Dia hanya menitipkan anaknya ke orang lain. Dia menitipkan anaknya juga di salah satu keluarganya. Anaknya tinggal di satu daerah, di satu provinsi, ibunya tinggal di provinsi lain untuk mengejar karir. Karena katanya ibunya ingin mengejar karir untuk bisa kerja di luar negeri karena ibunya mendapat beasiswa dari Cina lah, mendapat beasiswa dari mana-mana, dari Jepang dan lain sebagainya. Mengejar karir. Sehingga anaknya ini ditelantarkan, hanya dimasukkan ke pesantren, kemudian juga ditaruh ke keluarganya yang lain dan tidak dapat sentuhan dan hanya ketemu ketika orang tuanya libur dan itu pun hanya sekali dalam setahun. Dia tinggalkan anaknya semenjak kelas 2 SD. Sehingga anaknya sekarang umur kelas 1 SD. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata anaknya umur 5 SD, umur 6 SD sudah terpengaruh dengan LGBT. Kena dengan LGBT. Kenapa? Tidak diawasi dari kecil. Akhirnya ketika orang tuanya tahu, orang tuanya pingsan, dan akhirnya resign dari tempatnya dia mengejar karir selama ini di perusahaan internasional. Dia akhirnya resign, menurut kabar dari keluarganya juga, dia akhirnya resign dan ingin memperhatikan anaknya, ingin kembali untuk mendidik anaknya. Ketika diberitahu tentang kabarnya bahwa anaknya LGBT, bahwa anaknya suka menonton film-film yang tidak, ibunya pingsan ketika dikasih tahu seperti itu, dan akhirnya dia meninggalkan kerjaannya. Kalau udah seperti ini mau diapa lagi ya mas sekalian? Tapi itu masih bisa karena masih usia SMP, kelas 5 SD. Makanya ini butuh, kita sebagai orang tua butuh untuk mengawasi anak kita, terutama masih kecilnya. Karena masa-masa kecil anak ini itu merupakan fondasi, fondasi bagi kita untuk memperkuat imannya, untuk memperkuat fondasi akidahnya. Itu dia sebagai orang tua ketika anak masih kecil. Orang tua yang menantangkan anaknya ketika mereka masih kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana. Lalu anaknya berkata, "Ayah, engkau durjana kepada aku ketika kecil. Maka aku pun durjana." Durjana maksudnya durhaka ya. Durhaka kepadamu setelah aku besar. Engkau menelantarkanku ketika kecil. Maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta. Allahu Akbar.
Makanya kita nih, apa yang kita tanam saat ini kepada anak kita, suatu saat kita akan menuainya ketika dia di masa akan mendatang, baik itu dunia maupun di akhirat ataupun keduanya. Ikhwan dan akhwat, azani Allahu wa iyyakum. Kita akan lanjut tentang bahaya tidak menjaga lisan. Ya, yang mana merupakan tema kajian kita pada kali ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, suila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Faqal taqwallah wa husnul khuluq. Wa suila an aktsari ma yudkhilun nasa nara, faqal al-famu wal farj. Jadi ini tentang bagaimana menjaga lisan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang membuat orang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Apa sih amalan yang paling banyak di surga nih? Kandidat surga, orang yang masuk surga. Siapa orang yang paling banyak amalannya? Apa amalan yang paling dilakukan sehingga dia masuk surga? Katanya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang yang takut kepada Allah dan orang yang berakhlak baik. Dan Nabi juga pernah ditanya, wasuila an aktsari ma yudkhilun nasa nara. Qal al-famu wal farj. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang amalan apa yang dikerjakan orang yang paling banyak memasukkan dia ke dalam neraka. Beliau menjawab dosa lisan dan juga dosa kemaluan, yaitu berzina. Dosa lisan dan dosa kemaluan, yaitu melakukan perzinahan. Jadi dosa oleh lisan dan dosa disebabkan oleh kemaluan adalah dosa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka. Karena sebab lisan inilah seseorang bisa terjerumus ke dalam banyak masalah. Karena dosa lisan inilah bisa bisa membuat orang lain membunuh antara satu sama lain. Karena dosa lisan inilah bisa meretakkan hubungan antar negara. Karena dosa lisan inilah bisa membuat berpecah belah antar masyarakat. Sebagaimana kita saksikan di zaman ini betapa mudahnya seorang menulis status di media sosial, ya, komentar di sana sini, apalagi tahun-tahun politik seperti ini banyak yang menyebarkan hoax untuk demi mendukung kepentingan-kepentingan calon mereka, cawapres mereka. Setelah itu dia pun mendapatkan banyak masalah karena status dan komentarnya ini banyak yang terjadi. Banyak orang minta maaf, banyak orang disomasi. Kenapa? Disebabkan lisannya, disebabkan karena tidak bisa menjaga jarinya untuk dalam mengetik hal-hal yang baik. Baik. Bagaimana berbohong kepada anak? Seorang anak menangis misalnya. Tidak juga diam dalam waktu lama. Setelah dibujuk orang tua, akhirnya dia bohongi anaknya dengan mengatakan, "Nak, diamlah, Nak. Nanti ibu akan belikan mainan besok kalau sudah pagi." Padahal dia tidak ada niat untuk membelikan mainan. Atau, "Nak, kalau kamu nangis terus nanti lo didatangin sama pocong Israel lo." Itu kan tidak boleh. Begitu juga, "Nak, kalau kamu tidak tidur nanti akan didatangi dengan digigit cicak lo." Atau kalau kamu nangis, yang paling sering kita dengar, kalau kamu nangis nanti akan disuntik dokter. Hal tidak. Dan ini sama saja berbohong kepada anak. Dan berbohong sama anak itu tidak diperbolehkan. Hukumnya tetap haram. Dalam kondisi dan berbohong dalam kondisi ini, walaupun sama anak, itu tetap terkena ancaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ayatul munafik thalathan. Idza haddatsa kadzaba wa idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tiga tanda munafik adalah jika berkata ia berdusta. Ini masuk nih. Dia orang tua membuat anaknya bohong. Membohongi anaknya dengan hal-hal biar cepat diam atau biar dia mau pergi. Awas loh kalau kamu di rumah nanti didatangi wewe gombel. Ini termasuk bohong, dusta. Tiga tanda munafik adalah jika ia berkata ia dusta, jika ia berjanji ia mengingkari, dan ketika dia diberi amanah maka dia ingkar. Apa hukumnya berbohong kepada anak? Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man qala li sabiyyin," barang siapa yang berkata kepada anak kecil, "Ta'al haka," kemarilah, saya akan memberimu sesuatu, katanya. Tsumma lam yu'tihi, lalu dia tidak memberinya, fahiya kadzbah, maka itu adalah sebuah kebohongan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad.
Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ikhwan dan akhwat, azani Allah. Jadi harus kita jelaskan ya dengan jujur, dan anak pasti paham. Karena anak-anak juga punya kemampuan berpikir. Jangan kita anggap anak-anak tidak punya kemampuan berpikir. Mereka punya kemampuan berpikir. Bahkan anak-anak terkadang hafalannya lebih kuat loh daripada kita. Saya, saya melihat sendiri banyak anak sendiri itu kadang-kadang dia lebih kuat hafalannya daripada kita. Dan anak itu merupakan mesin fotokopi yang hebat. Itu saya melihat ketika saya punya anak, kata ibunya ditiruin, kata abinya ditiruin, cepat banget. Dan ia akan menagih janji, dan kalau kita janji, dia akan tagih janji, dan kita tidak menepati janji, dia akan kecewa. Serta anak ini itu punya ingatan yang kuat terhadap kebohongan, yang nanti suatu saat ketika dia dewasa, dia akan meniru. Ini hati-hati ya, makanya. Harusnya dijelaskan dengan jujur. Kita jelaskan saja dengan jujur. Jangan nakal ya, karena bukan akhlak mulia dalam memberikan diri sendiri. Misalnya anak kita nakal apa segala macam. Kita bilang, jangan nakal nak. Itu bukan akhlak mulia. Allah bisa marah loh. Itu merugikan diri kamu sendiri. Itu bisa juga. Atau kita mau berikan anak makan misalnya. Kita bujuk anak makan. Jangan bilang, ayo makan, kalau tidak nanti kamu disuntik dokter. Disuntik, ngapain disuntik? Kita bilang, ayo makan supaya kamu menjadi seorang mukmin yang kuat dengan makan makanan bergizi. Agar kamu bisa misalnya sholat lebih kuat, atau agar kamu bisa pergi ke masjid kalau anaknya laki-laki lebih kuat lagi. Itu bisa dengan hal-hal seperti itu. Atau misalnya seorang anak yang tidak mau tidur, kamu tidur nak, karena karena kamu kalau kamu telat tidur kamu bisa sakit, atau pertumbuhan kamu ini akan melambat dan lain sebagainya. Itu bisa dengan hal-hal yang ilmiah. Ustadz, saya tidak tahu yang kayak gitu-gitu. Makanya kita perlu yang namanya belajar, baik dari sisi agama maupun dari sisi pertumbuhan anak, agar kita bisa juga didik anak kita, agar anak kita juga menjadi orang-orang yang berpendidikan. Jadi intinya bagaimanapun juga dusta tetaplah dusta. Dusta tetaplah tidak boleh, walaupun kepada anak-anak sekalipun. Itu tidak boleh, kecuali ada unsur dari syariat ya. Ada memang dusta yang diperbolehkan, itu ada. Berdusta walaupun untuk niat baik, semisalnya berdusta agar orang lain ketawa dan senang, maka ini saja tidak boleh dan keras ancamannya. Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qauma fayaghdzibu wailun lahu." Celaka bagi orang yang telah bercerita dengan suatu omongan untuk membuat sesuatu kaum jadi tertawa, lalu ia dusta dan dusta. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Jadi manusia itu kalau kita lihat terlahir dalam keadaan fitrah untuk mencintai kebaikan. Jadi anak kita ini lahir dalam mencintai kebaikan. Makanya pikirannya anak-anak itu masih polos ya. Reaksi mereka itu sangat spontan, lugu dan jujur karena mereka masih polos. Kita lihat anak-anak ya. Kalau kita lihat anak-anak, itu mereka itu polos, punya reaksi yang spontan, lugu, juga jujur. Bahkan bila anaknya diajari untuk berbohong pun, ternyata ia akan kesulitan juga untuk berbohong. Misalkan, saat ia dipesani oleh bapaknya yang baru pulang kerja dan ingin istirahat tanpa diganggu oleh tamu misalnya. Atau bapaknya punya utang misalnya. Ada tamu yang datang. Sebelum masuk kamar tidur, bapak ini briefing anaknya. Nah, kalau ada tamu, bilang bahwa bapak sedang keluar rumah ya. Ternyata benar ada tamu. Si anak dengan lugunya berkata, maaf pak, tadi sebelum ayah masuk kamar, beliau berpesan jika ada tamu supaya memberitahu saya bahwa ayah sedang keluar kamar. Ini lugu. Karena anak kecil tidak tahu berbohong. Makanya seharusnya modal yang dikarenakan oleh Allah ini, kepolosan anak ini, keluguan anak ini, itu dijaga dengan baik oleh orang tua. Bahkan dikembangkan, bukan malah dirusak dan disia-siakan. Ini yang banyak terjadi. Orang tua merusak fitrah anaknya. Yang tadinya fitrah anaknya jujur, dia rusak, akhirnya dia tanamkan kedustaan kepada anaknya. Ini tidak boleh. Nah, salah satu caranya, bagaimana caranya, apa namanya, agar kita mengembangkan sikap kejujuran anak ini, caranya adalah kita apresiasi ketika dia jujur. Contoh,
Ketika anak misalnya anak kita anak TK atau anak SD, kita latih untuk berpuasa. Kita latih berpuasa. Namun dia terlalu aktif di sekolahnya, main sana, main sini, banyak main, berlari-lari, sehingga puasanya batal. Akhirnya ia membeli minuman di warung, atau dia membeli minuman, atau dia minum, membuka kulkas sama meminumnya. Saat pulang ia ditanya oleh ibunya, bagaimana nak puasanya tadi? Batal enggak? Dengan takut-takut anaknya menjawab, maaf bu, tadi batal bu, soalnya haus banget katanya. Nah di sini peran orang tua adalah dia harusnya mengapresiasi kejujuran si anak, bukan malah memarahinya. Sebab ketika kita memarahi anak, itu membuat ia kapok di kemudian hari untuk kembali jujur. Dia cari aman lagi. Makanya salah satu pakar parenting yang pernah saya dengar dari Timur Tengah sana, bahwa anak itu tidak mungkin dusta katanya. Anak itu tidak mungkin berdusta, kata orang ini yang parenting. Kenapa? Terus dibilang, oh banyak kok anak-anak yang berdusta. Itu katanya, kata ahli parenting dari Timur Tengah ini, itu dia berdusta karena dia itu ingin mencari aman. Karena kalau dia berdusta, kalau dia jujur, dia akan mendapatkan ancaman. Kata ahli parenting ini. Makanya kita nih sebagai orang tua, kita karena anak-anak ini masih dalam masa pendidikan, maka yang kita harus lakukan adalah kita apresiasi kejujuran si anak, bukan malah memarahinya. Sebab itu membuat ia kapok kemudian hari untuk kembali jujur. Lalu cenderung memilih berbohong supaya tidak dimarahi lagi orang tuanya. Dia aman, tidak dimarahin, tidak dibentak-bentak oleh orang tuanya. Karena sebagian orang tua itu, subhanallah, sampai dia bentak, dia pukul, dia banting anaknya karena berdusta. Kira-kira secara akal sehat, secara fitrahnya yang bergerak, ketika dia suatu saat jujur, dia akan sudah connect bahwa kalau saya jujur, saya bakal diginikan, diginikan, diginikan. Maka ini penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Bahkan saat anak jujur, misalnya, oke, maaf. Jadi di sini kita apresiasi dari anak adalah kejujurannya, bukan pembatalan puasanya. Tetap kita kasih tahu tentang batal puasa itu tidak boleh, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kita di sini yang diapresiasi adalah kejujurannya. Bahkan saat anak jujur mengatakan apa adanya, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa mungkin ia memahami salah satu hikmah puasa. Ia mengajarkan kejujuran. Paling tidak jujur kepada diri sendiri ketika sedang berpuasa. Meskipun di rumah tidak ada siapa-siapa. Di siang hari tidak berani berbuka. Walaupun orang lain tidak ada yang melihat, itulah kejujuran yang seharusnya mewarnai seluruh aktivitas keseharian kita. Meski puasa anak batal puasa, tapi ia berkata jujur, itu lebih baik daripada sudah puasanya batal, masih berbohong lagi. Jadi kita harus apresiasi anak kita ketika dia berbuat jujur. Setelah kita apresiasi anak kita, baru kita mengarahkan dia agar di keesokan harinya tidak terlalu banyak berlari-lari. Kita arahkan yang baik agar keesokan harinya banyak, jangan terlalu memporsir tenaganya supaya tidak kehausan lagi. Kita nasihati baik-baik, akhirnya lalu dia bisa menyempurnakan puasanya. Itu. Kemudian juga dalam masalah apa namanya? Tadi saya sempat baca tentang jurnal ya. Jurnal yang diambil dari Singapore School of Social Science. Jadi di dalam jurnal tersebut, eh, diambil dari tadi itu NTU Singapore School of Social Science. Dia mengatakan mengasuh anak dengan cara berbohong. Isi jurnal ini katanya, mengasuh anak dengan cara berbohong memang dapat menghemat waktu, terutama sesuatu yang rumit dijelaskan. Kebohongan tersebut dapat mengikis kepercayaan dan mengajarkan ketidakjujuran pada anak. Orang tua yang sering berbohong secara mendadak dan tidak memikirkan apa yang telah dikatakan sehingga dapat mempengaruhi anak-anaknya. Ini dapat mempengaruhi anak-anaknya. Padahal anak-anak dapat mengingat pernyataan orang tuanya di masa lalu dengan akurat. Maka dari itu lebih baik untuk berkata dengan jujur dan menjelaskan hal-hal yang rumit daripada mengorbankan masa depannya. Menurut jurnal ini, bahwa orang tua yang dia berbohong, itu anak bisa ingat kebohongan orang tuanya di masa lalu. Dan dia telah mengorbankan masa depan anaknya. Jadi dia lebih baik berkata jujur dan menjelaskan hal yang rumit daripada mengorbankan masa depannya. Dengan begitu ibu dapat mencegah beberapa dampak buruk yang dapat terjadi saat berbohong. Jadi
Di antara dampak yang akan didapatkan oleh orang tua ketika dia berdusta sama anaknya, yang pertama adalah mengikis kepercayaan orang tua. Ini udah pasti. Udah pasti. Saya pernah lihat anak itu, eh setiap orang tuanya ngomong, ini saya lihat sendiri, setiap orang tuanya ngomong dia nggak percaya. Ah, paling bohong. Walaupun orang tuanya sudah berusaha jujur, nak, kamu siap-siap jam 5 sore kita ke rumahnya ayah. Ah, paling bohong, paling canda. Itu. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena semenjak kecil anaknya suka dibohongin. Ya, ketika anaknya udah SD atau SMP sudah bisa lebih berpikir lebih dewasa lagi, setiap apa yang diomongkan orang tuanya itu tidak dipercaya lagi. Yang kedua, katanya anak akan meniru. Jadi anak ada di cerminan orang tua. Maka dari itu jika orang tuanya kerap berkata hal-hal yang tidak benar, maka kemungkinan besar dirinya akan mencontoh apa yang telah dipelajarinya di rumah dari orang tuanya. Yang ketiga, juga bisa menimbulkan efek buruk saat dewasa. Jadi dampak berbohong pada anak itu dapat terjadi adalah menimbulkan efek buruk ketika anak sudah dewasa. Saat misalnya anak sudah merasa dibohongi, ada perasaan dendam dalam dirinya yang timbul karena anak dendam. Sehingga anak tersebut dapat melakukan perbuatan yang buruk seperti agresi, tidak taat aturan, hingga impulsif. Kemudian juga berbohong juga dapat menghindari masalah. Maksudnya gini, beberapa anak mungkin belajar apabila dengan berbohong, karena dia belajar dari orang tuanya, itu dapat membuat terhindar dari masalah yang mungkin terjadi. Seorang ibu misalnya melihat anaknya yang nangis, tantrum dan lain sebagainya, dia berbohongi anaknya, kamu akan digigit tikus misalnya kalau kamu nangis terus. Selesai anaknya diam, maka itu bisa dan itu akan ditiru oleh anak untuk menghindari masalah suatu saat nanti. Jadi dia tidak akan jujur. Maka ini sangat sangat berbahaya sekali. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Uh, uh, kita tampilkan kembali. Maaf ini. Baik, bentar. Nih, apa hukum berbohong kepada anak nih? Di sini saya nukilkan dari Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Fikih Tarbiyatil Abna halaman 243. Jika orang tua katanya sudah mengingkari janji yang ia katakan kepada anaknya, maka hilanglah kepercayaan dari anak pada orang tua. Bagaimana lagi jika orang tua sampai mengajarkan secara langsung untuk mengingkari janji? Yang sudah tadi kita sebutkan bahwa bagaimana seorang ayah yang mau istirahat, dia bilang sama anaknya, kalau ada tamu bilang, ya anak lagi, bapak lagi keluar, dan lain sebagainya. Tentu nantinya anak tidak akan lagi percaya pada orang tuanya sendiri. Begitu pula didikan yang keliru adalah jika ada seorang yang datang mencari orang tua. Lalu ia katakan pada anaknya, beritahu saja bapak tidak ada di rumah, ini termasuk dosa, dan telah mendidik anak untuk berbohong tanpa orang tua sadari. Tanpa orang tua sadari, dan itu akan anak ikutin. Kemudian, terakhir, sebelum kita tutup, sebelum kita tutup kajian kita, eh, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari kejahatan-kejahatan, dilindungi dari Allah dari kejelekan-kejelekan, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta perlindungan kepada Allah dari jeleknya pendengaran, jeleknya penglihatan, jeleknya lisan, jeleknya hati dan kemaluan. Wa an Syakali bin Humaidin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah allimni du'aan. Syakal bin Humaid radhiyallahu taala an, dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, alimni du'an, ajari aku doa. Maka beliau menjawab, kul Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari kejelekan pendengaranku. Wa min syarri basari, dan dari kejelekan penglihatanku. Wa min syarri lisani, dan dari kejelekan lisanku. Wa min syarri qalbi, dan dari kejelekan pada hatiku. Wa min syarri maniyati, dan
serta dari kejelekan pada mani atau kemaluanku. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Tidak terasa sudah 1 jam kita berlalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz atas ilmu dan waktunya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat juga untuk teman-teman di sini semua dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan ilmunya. Izin Ustadz mungkin setelah ini langsung ke tanya jawab untuk Ustadz, apakah berkenan bila ada sekitar 1 sampai 2 pertanyaan? Silahkan ya. Baik Ustadz. Untuk pertanyaan yang pertama, ini semua mohon izin anonim Ustadz dan langsung disampaikan kepada saya. Untuk pertanyaan Ya. pertama, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Waalaikumsalam. ilaikum. Ustadz, izin bertanya. Dalam kondisi tertentu, kadang kita kesal atau marah kepada anak. Dan saat tidak kontrol emosi, ada kalanya hati bergumam hal yang tidak baik untuk anak, tapi tidak sampai terucap. Namun setelah itu merasa menyesal dan banyak beristighfar, mendoakan kebaikan untuk anak, serta meminta maaf kepada anak karena hal tersebut. Apakah sebuah gumaman hati yang buruk untuk anak itu tetap akan menjadi sebuah doa? Dan doa seperti apa yang mustajab untuk mendoakan anak? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wafikum barakallahu. Taib. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Jadi memang kadang anak itu membuat kita marah dengan tingkah lakunya. Karena mereka masih kecil itu akalnya masih kurang sehingga kadang dia berbuat sesuatu yang itu membuat kita sakit hati atau membuat kita jengkel. Adapun kalau kita marah atau sedang kesal atau marah, maka yang pertama kali kita lakukan, apalagi sama anak, yang pertama kali kita lakukan adalah kita bertawud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena di sana ada syaitan. Kemudian ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Ketika marah dalam keadaan duduk, segera berbaring. Segera berbaring. Ini petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berwudu, ketika marah langsung berwudu. Kalau bisa jangan keluarkan kata-kata, karena kadang-kadang itu orang marah itu dia tidak bisa mengontrol kata-katanya. Dia tidak bisa mengontrol kata-katanya sehingga dia marah kepada anaknya. Baik. Yang kedua, bagaimana dengan bergumam pada anak dalam hati? Ini tergantung apa gumam seperti apa. Apakah dia dongkol? Kalau dongkol itu wajar, nggak masalah. Kalau bergumam ada doa dalam hatinya, maka itu bisa dikabulkan. Ada doa dalam hati, kemudian dia mendoakan anaknya, itu bisa dikabulkan. Ini hati-hati nih orang tua nih. Jangan sampai, karena kita tidak tahu mana yang doa yang dikabulkan, itu tidak tahu. Apalagi doa anak sama doa orang tua kepada anaknya. Apa gumaman hati yang ada dalam hatinya seperti apa? Apakah dia mencela anaknya, melaknat anaknya, apalagi sebagainya, kita nggak tahu. Maka ini bagi orang tua ini untuk mengontrol juga hatinya. Yang kedua, kemudian selanjutnya adalah apakah terkabul doanya? Bisa jadi terkabul kalau sebenarnya itu dalam bentuk doa, gumam tersebut dalam bentuk doa dalam hatinya. Apakah mustajab? Bisa jadi mustajab. Dan ini hati-hati. Saya pernah melihat orang langsung didoakan sampai ketika saya masih kecil. Dan saya masih ingat sekarang, 20 tahun yang lalu, saya masih ingat doa ibunya tersebut. Dia mengatakan, kamu suatu saat akan menjadi sampah masyarakat. Dia dalam keadaan marah. Ibunya dalam keadaan marah. Setelah 20 tahun kemudian, subhanallah, benar anaknya menjadi sampah masyarakat. Anaknya menjadi sampah masyarakat. Di mana-mana nyusahin orang. Di mana-mana memalukan nama keluarga mereka sendiri. Di mana-mana dia memalukan banyak orang. Berbuat maksiat, tidak salat, memakan harta yang haram. Ini hati-hati makanya. Di sisi lain ada juga kisah yang lumayan masyhur di Timur Tengah sana. Ketika suatu saat, mungkin ada yang tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais merupakan takmir masjid Dil Haram. Jadi beliau memegang Masjidil Haram yang ada di Mekah dan di Madinah. Beliau juga
seorang imam besar, imam kabir, imam besar Masjidil Haram, Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais, seorang khatib, seorang ulama di Saudi Arabia sana. Doa ketika ibunya jengkel, dia bilang, mudah-mudahan kamu jadi, ibunya jengkel nih, mudah-mudahan kamu jadi nanti akan menjadi ulama besar. Maaf, mudah-mudahan kamu nanti akan menjadi imam di Masjidil Haram. Ibunya dalam keadaan jengkel nih doain. Akhirnya terkabul doanya dan benar menjadi imam Masjidil Haram sampai sekarang. Makanya ini berhati-hati terhadap yang di dalam apa namanya? Jadi ini apa yang di dalam eh, hatinya. Jangan sampai itu doa. Kalau seandainya jengkel, dongkol itu nggak masalah, tapi jangan sampai doa terucap dari dalam hatinya. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Baik Ustadz, jazakallahu khair untuk penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan lagi, apakah masih aman untuk sampai ke waktu maghrib? Silakan. Baik Ustadz. Eh, Bismillah. Ini anonim juga Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana cara memaksimalkan pendidikan agama terhadap anak, sedangkan kendalanya pertama, satu, ortunya belum tahu baik pendidikan agamanya. Contoh untuk mengaji belum baik dan benar. Kedua, ekonominya biasa saja, sedangkan zaman sekarang apabila ingin pendidikan yang bagus, terkadang uangnya pun juga harus sesuai, seperti menyekolahkannya di sekolah-sekolah yang bagus atau sunnah. Terima kasih. Baik. Wahsanallahu ilaikum. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana memaksimalkan pendidikan sama anak dan orang tuanya juga tidak bisa mengaji? eh Sekarang ini itu banyak apa namanya, banyak anak-anak apa banyak pendidikan-pendidikan TPQ itu mesin-mesin itu gratis, setahu saya. Itu bisa dimasukkan ke sana dan kita juga bisa kontrol lewat gurunya. Tapi sebelum itu semua, kita juga sebagai orang tua, kenapa kita tidak belajar ngaji? Belajar dari sekarang, nggak masalah. Ada orang yang umur 70 tahun baru belajar, itu nggak masalah. Umur 60 tahun nggak masalah. Anak belajar, orang tua juga ikut belajar. Harus belajar. Bagaimana orang tua belajar? Nah, bagaimana seandainya anaknya memaksimalkan pendidikan anaknya, tidak harus di pesantren. Kita bisa misalnya, ketika kita jadwalkan diri kita untuk menuntut ilmu, kita bisa ketika kita dalam menuntut ilmu, kita ucapkan faedah-faedah kepada anak. Contoh nih, kita mau ajarkan anak kita. Jadi sebelum kita kita apa namanya mengajarkan anak, kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu, kita bisa tanya ke teman kita mungkin yang sudah pengalaman, atau bisa juga tanya tanya kepada guru-guru di Atfal House, atau tanya Ustadz, apa yang pertama dulu yang saya harus tanamkan nih kepada anak nih? Misalnya, pertama mentauhidkan Allah, kemudian juga eh, cara sholat, cara puasa, itu kita belajar. Sekarang mudah sekali orang belajar di YouTube, banyak sekali bagaimana tata cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Kita perhatikan, kita melihat, kita perhatikan, kita praktikkan, kemudian kita ajarkan sama anak, atau kita nonton bareng sama anak. Tapi bagusnya kita yang nonton dulu, misalnya tata cara sholat Nabi SAW, kemudian kita ajarkan kepada anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa namanya, misalnya berpuasa, bagaimana fikih puasa, kita nonton dulu fikih puasa dengan ustadz tertentu, misalnya banyak ustadz asatidz yang lain, ada Ustadz Firanda, Ustadz Abdul Tausikal, atau para Ustadz Syafiq, itu ada fikih puasa biasanya, kita catat, kemudian kita pahamin, kemudian kita ajarkan kepada anak kita. Itu murah meriah, apalagi sekarang ilmu di mana-mana tersebar di YouTube, banyak sekali di YouTube, banyak sekali. Kalau seandainya kita belum bisa menyekolahkan anak kita di pondok-pondok sunnah karena katanya mahal. Yang ketiga, pondok eh sunnah itu juga banyak yang gratis, juga banyak. Cuma kita mungkin belum maksimal untuk mencarinya. Banyak juga yang murah. Di sana ada misalnya, soto saya ada pondok Ibnu Abbas di Solo, ada juga pondok Ukhuwah di Sidoarjo, ada juga beberapa pondok di nggak tahu dari mana ya. Kalau Jakarta nggak, wallahu alam, tapi di daerah itu tuh banyak juga yang gratis. Bahkan ada juga kalau seandainya anak kita berprestasi, kita ajukan untuk beasiswa juga bisa. Itu kita minta pertolongan lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nasihat saya, orang tuanya juga belajar ngaji, masukkan anak itu ke TPA, TPK di masjid, cari masjid-masjid
yang ngajarin TPQ itu saya rasa bayarannya nggak terlalu mahal untuk ini loh, investasi anak kita keren 300.000, bayar anak 100.000 untuk ngaji tiap bulan atau 200.000. Kalau di sini tuh orang bayarnya 50.000 tiap bulan. Saya nggak tahu kalau daerah Ibu itu bayarnya berapa, itu biasanya itu agak terjangkau, 100.000, 150.000, dan lain sebagainya. Dan ini mindset kita jangan mahal atau tidak. Mindset kita adalah investasi nih. Kita investasi kepada anak kita. Bagaimana caranya agar anak kita ini bisa sukses di dunia dan di akhirat. Makanya ulama-ulama zaman dahulu itu, ibu-ibu zaman dahulu, ketika dia ada warisan dari suaminya, misalnya orang tuanya suaminya meninggal, dia jual semua untuk pendidikan anaknya. Karena ini investasi. Kalau anaknya jadi ulama, anaknya jadi orang sukses, dia nggak akan mendapatkan pahalanya. Itu. Tadi yang pertama adalah masukkan ke TPQ-TPQ yang mungkin ada di masjid, yang terjangkau, kemudian juga orang tuanya belajar. Orang tua bukan cuma anak yang wajib belajar, orang tua juga wajib belajar. Kalian juga bisa belajar, kemudian petakan, catat apa saja yang wajib kita ajarkan kepada anak. Misalnya jangan bohong, itu kan sudah fitrah. Bahwa kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh berbohong. Atau bagaimana adab masuk masjid. Apa saja adab-adab yang kita mau ajarkan ke anak, itu sekarang sudah tersebar di mana-mana. Kita bisa baca buku, pahami, kemudian sampaikan kepada anak. Oh ya Ustaz, susah Ustaz, nggak ada waktu, bla bla bla. Tidak. Itu pasti kita ada waktu, bagaimana kita memanage waktu yang baik. Dan ini anak kita adalah amanah, itu harus prioritas di dalam prioritas kita adalah anak kita. Memang capek, harus belajar dulu, belajar parenting dulu, memang capek. Tapi itulah pengorbanan yang mana akan menjadi buah atau hasil pada suatu saat nanti. Kalau seandainya kita sudah maksimal mendidik anak kita, akan tapi ternyata anak kita tidak mendapat hidayah, ternyata anak kita masih nakal misalnya, kita sudah berlepas diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz atas penjelasannya. Untuk bunda-bunda, semoga terjawab pertanyaannya dan semoga Allah mudahkan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, terutama ke anak-anak ayah dan bunda. Alhamdulillah, untuk pertanyaan terpilih tadi sudah di DM personal. Untuk Ummu yang tadi sudah saya DM, silahkan DM ke Instagram Atfal sesuai yang sudah di chat. Kemudian, alhamdulillah, sudah selesai kajian kali ini, Ayah Bunda dan teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktunya, Ustadz juga terima kasih banyak. Oh iya, Ya, untuk pertanyaan Bunda-Bunda yang tadi belum terjawab, insya Allah nanti akan ada sesi konsultasi online dari tim pengajar Atfal Playhouse. Nanti insya Allah akan dijawab di sesi konsultasi online tersebut dari praktisi pendidikan kami. Baik, Ayah, Bunda, dan teman-teman semua, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, dan insya Allah di awal Januari nanti, pertengahan Januari, kita juga akan ada kelas Atfal, yang insya Allah kelas ini bertemakan seri intensif adab dan doa. Yang pertama, kelas ketika aku makan, 20 Januari 2024, serta kelas ketika aku berpergian 27 Januari 2024. Bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan anaknya dan berdomisili di daerah Bandung, dipersilahkan dapat mendaftar dan dapat infonya di Instagramnya Akpal. Baik, terlampir posternya ayah bunda. Bila ada yang tertarik, silahkan dapat hubungi tim kami di Instagram ya. Jangan lupa juga nih untuk ayah bunda follow Instagram fakihmusli.id di Instagram untuk mengambil manfaat ilmu dan informasi mengenai webinar lainnya. Kemudian insya Allah Atfal Playhouse juga akan segera hadir di Kota Depok. Mohon doanya dari ayah dan bunda untuk kelancarannya dan ditunggu kelas-kelas pop-up kelas kami di Kota Depok. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagram Atfal Playhouse. Bila ada yang ingin bertanya, juga silahkan dapat disampaikan ke WhatsApp kami ataupun ke email kami. Di sini kami biasanya akan menginformasikan tentang kelas bermain, kajian parenting, kajian anak, serta konten edukasi Islami. Kami juga ada grup community bagi ayah bunda yang belum bergabung dan ingin bergabung, silahkan dapat hubungi kami di Instagram.
Alhamdulillahirabbil alamin, Ayah Bunda. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.